Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan stambuk A321245051 dari kelas B. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu dengan hormat saya sebutkan namanya Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial peserta didik. Pendidikan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, demokratis, dan bebas dari diskriminasi. Di era media sosial, bagaimana pendidikan multikultural dapat membantu peserta didik menghadapi konten yang mengandung stereotip, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Pendidikan multikultural mengajarkan peserta didik untuk kritis terhadap konten negatif, menghargai perbedaan, menolak diskriminasi, dan menggunakan media sosial secara bijak serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pendekatan kontribusi dan adaptif hanya mengenalkan atau menambahkan unsur budaya ke dalam pembelajaran. Apakah pendekatan tersebut benar-benar mampu mengubah cara pandang peserta didik atau hanya menjadikan keberagaman sebagai tambahan dalam kurikulum? Jawabannya yaitu pendekatan kontribusi dan aditif belum tentu mampu mengubah cara pandang peserta didik secara mendalam. Jika hanya menambahkan unsur budaya seperti makanan, pakaian, atau tradisi ke dalam pembelajaran, keberagaman bisa menjadi sekadar tambahan dalam kurikulum. Agar benar-benar mengubah cara pandang, diperlukan pendekatan yang lebih transformatif, yaitu mengajak peserta didik memahami perbedaan, mengkritis stereotip, dan membangun sikap saling menghargai. Selanjutnya ke pembahasan kedua, yaitu pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional adalah proses pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk menghargai, menerima, dan menghormati keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan perbedaan lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang toleran, adil, inklusif, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman. Jika sistem pendidikan nasional bertujuan menciptakan pendidikan yang adil bagi seluruh warga negara, mengapa kesenjangan dan diskriminasi masih terjadi? Apakah masalahnya terletak pada konsep pendidikan multikultural, kebijakan pendidikan nasional, atau pelaksanaannya di lapangan? Baik, jawabannya yaitu kesenjangan dan diskriminasi lebih disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan yang belum merata dan optimal, bukan karena konsep pendidikan multikulturalnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jika Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang sangat besar, mengapa konflik akibat perbedaan masih terjadi? Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional belum efektif? Atau terdapat faktor lain di luar pendidikan yang lebih berpengaruh? Jawabannya yaitu konflik tidak hanya disebabkan oleh kurang efektifnya pendidikan multikultural, tetapi juga dipengaruhi faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan kurangnya toleransi. Pendidikan multikultural tetap penting untuk membentuk sikap saling menghargai dan mencegah konflik akibat perbedaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah sistem pendidikan nasional kita benar-benar sudah multikultural atau masih multikultural di atas kertas?
Beri 2 bukti dari Undang-Undang Sisdiknas Kurikulum. Baik, menurut jawaban yang saya dapatkan, sistem pendidikan nasional Indonesia sudah memiliki dasar yang multikultural, tetapi penerapannya belum sepenuhnya optimal. Jadi, belum tepat jika disebut hanya multikultural di atas kertas, karena ada bukti nyata dalam undang-undang dan kurikulum. 2 buktinya, 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua yaitu kurikulum dalam pendidikan Pancasila. Terdapat elemen Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan peserta didik untuk mengenali dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, budaya, serta membangun harmoni dalam keberagaman. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pendidikan multikultural. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.